Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatid, wabil khusus guru-guru kita di lingkungan STIK PTIK, yang sama-sama kita hormati para pimpinan STIK PTIK berserta stafnya, para pejabat utama, para dosen serta seluruh mahasiswa yang dirahmati Allah. Kita bersyukur di pagi hari yang indah ini Allah masih memberikan nikmat sehat, memberikan umur panjang, sehingga kita bisa bersama-sama mengawali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama duduk di masjid ini membaca Asmaul Husna, membaca surat Yasin. Masih banyak orang bertanya, kurang lebih pertanyaannya begini: untuk apa sih kok kita ini melakukan sholat, melakukan puasa, bahkan seluruh mahasiswa STIK pagi-pagi sebelum masuk kuliah dikumpulkan untuk baca Asmaul Husna dan baca surat Yasin? Jawabannya kira-kira apa? Untuk apa? Apakah untuk mendapatkan sertifikat? Apakah sekedar untuk memenuhi absen? Juga tidak. Jawaban yang benar adalah ibadah ini semuanya kita lakukan dalam rangka untuk meraih kesempurnaan iman dan kesempurnaan takwa kita di hadapan Allah. Mengapa manusia yang sudah menyatakan masuk Islam mereka berupaya untuk mendapatkan kesempurnaan iman dan takwa? Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya tidak lain karena kalau kita memiliki kesempurnaan iman dan takwa, maka Allah akan memberikan jaminan kita akan beruntung tidak saja di dunia ini, tapi juga keberuntungan di akhirat kelak. Itulah yang disampaikan Allah, yang dijanjikan Allah dalam surat Al-Mu'minun, surat nomor 23 ayat 1. Qad aflahal mu'minun dan seterusnya. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan sahabat Anas. Ada 4 sahabat kumpul. 4-empatnya ini karena ingin meraih kesempurnaan iman dan takwa, maka kemudian masing-masing pamer niat dan ambisinya dalam rangka meraih kesempurnaan iman. Yang pertama mengatakan, la atazawwajun nisa, biar aku ini memiliki kesempurnaan iman dan takwa kepada Allah, maka saya tidak akan kawin, saya tidak akan menikah. Sebab kalau menikah itu nanti saya punya istri, kemudian punya anak, hidupku habis dalam rangka mencari kerjaan, mendapatkan duit untuk memberikan nafkah istri dan anak. Intinya menurut sahabat ini, istri dan anak itu bakal ngerepotin untuk beribadah kepada Allah, maka kemudian dia bilang, saya tidak akan kawin, ikut-ikutan pendeta itu. Sahabat yang kedua, biar tidak dikatakan kalah dengan yang pertama, dalam rangka meraih kesempurnaan iman, dia mengatakan, la akulul lahma, mulai besok saya tidak akan makan daging, biar
yang saya ini kelihatan zuhud, kelihatan asketis di hadapan Allah, maka saya tidak lagi besok makan daging. Mirip-mirip dengan tetangga sebelah, orang-orang Buddha yang maunya hidup vegetarian, nggak mau makan daging. Sahabat yang ketiga, biar nggak mau dikatakan kalah dengan dua temannya, dia bilang, la anamu ala firosin. Mulai besok saya tidak lagi mau tidur di atas kasur yang empuk, tidur di atas permadani. Saya akan tidur dengan gelar tikar saja, biar segera bangun. Tidurnya nggak lama. Setelah bangun saya akan buru-buru melakukan berbagai ibadah di hadapan Allah. Nah, sahabat yang keempat, yang terakhir, dia juga ingin memamerkan salah satu ikhtiarnya agar meraih kesempurnaan iman dengan mengatakan asumu wala uftiru. Mulai besok saya akan puasa terus, tidak ada hari kecuali puasa. Tidak ada hari yang saya lewatkan kecuali di situ saya puasa. Jadi empat-empatnya ini saling adu, saling memamerkan ikhtiarnya dalam rangka meraih kesempurnaan iman. Dan ternyata berita tentang empat sahabat yang memamerkan cita-citanya itu menyebar sampai kemudian didengar Rasulullah Muhammad. Ketika Nabi dengar, Nabi kemudian memanggil empat orang tadi. Setelah dipanggil, empat sahabat itu menghadap. Nabi kemudian memuji Allah. Setelah memuji Allah, kemudian Nabi menegur. Saya dengar kalian ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Ingat kata Nabi, aku ini adalah orang yang paling sempurna imannya di hadapan Allah. Toh aku sebagai Nabi masih kerja ke pasar dagang, juga masih sholat, kadang-kadang puasa, bahkan kadang-kadang aku juga makan daging. Tidak itu saja, umatku yang kaya setiap ketemu tanggal 10 Dzulhijjah, mereka juga saya anjurkan untuk memotong hewan kurban biar umat Islam itu semuanya bisa lebaran makan daging.